Oke, teman-teman, kita akan segera mulai sesi pelatihan kita yang kelima ya. Nah, memang kali ini pelatihannya sedikit agak kurang, apa ya, waktunya itu kayak kurang gimana gitu. Karena seharusnya kita sekarang dalam suasana petakbiran gitu ya. Mohon maaf sekali karena memang schedule-nya itu memang nggak bisa dialihkan ke minggu depan gitu ya teman-teman. Jadi memang sudah ketat, pertemuan ke-6 itu harus kita selesaikan di minggu ini. Jadi mohon maaf sekali. Nah, kali ini sebelum kita ke materi baru, ya ada hal yang ingin saya sampaikan ke teman-teman berkenaan dengan cara mengumpulkan tugas yang keempat ya. Kemarin itu kan saya baru sampaikan tugasnya seperti apa, tapi perihal bagaimana cara teman-teman bisa mengumpulkannya itu belum saya jelaskan dengan detail. Nah, sekarang saatnya saya akan menjelaskan ke teman-teman. Bisa izin share screen ya. Nah, ini ya teman-teman, nanti dokumen ini akan saya bagikan ke teman-teman ya. Prinsipnya teman-teman diminta untuk membuat program menghitung rata-rata dari tiga buah bilangan yang dapat diinputkan melalui form. Ya. Lalu mengembangkan form validasi agar tiga buah input tersebut harus dipastikan terisi dan harus berupa angka. Ya, jadi pengecekannya bukan hanya sudah terisi atau belum, tetapi yang diisi itu angka atau bukan gitu ya. Kalau bukan angka ya berarti harus ada message error atau pesan kesalahan yang bisa ditampilkan. Nah, lalu eh, seperti ilustrasinya di sini. Di bawahnya ada ilustrasinya, ya. Ilustrasinya seperti ini, teman-teman. Jika semua form ini dibiarkan dalam keadaan kosong, maka akan muncul error message seperti ini. Misalkan, nama dikosongkan, nama tidak boleh dikosongkan. Lalu email dikosongkan, email tidak boleh dikosongkan. Lalu bilangan satu ini dikosongkan, bilangan satu tidak boleh dikosongkan, dan seterusnya. Jadi, ini adalah ilustrasi ketika semua form ini dibiarkan dalam keadaan kosong. Nah, lalu ilustrasi yang kedua adalah ketika formnya diisi, ya teman-teman bisa lihat di sini, formnya diisi, tapi diisi dengan nilai yang salah, misalkan. Ini kan nama, tetapi diisi dengan angka. Nah, maka error message yang harus ditampilkan itu berbeda, bukan error message seperti yang ada di atas ini. Ini kan tidak boleh dikosongkan ya. Tapi ini error message yang ditampilkan itu harus sesuai dengan tampilan errornya. Karena ini kan sudah diisi, berarti error message-nya bukan 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 menampilkan bahwa form harus diisi. Tapi di sini teman-teman bisa lihat nama tidak boleh berupa angka ya. Namanya harus nama orang. Lalu email juga di sini tidak valid ya karena nggak ada karakter add-nya gitu ya. Lalu bilangan ini harus angka tapi diinputkan dengan nilai A. Maka pesan errornya adalah input bilangan satu harus berupa angka. Input bilangan dua harus berupa angka dan seterusnya. Dan ini ilustrasi berikutnya jika semua terisi dalam keadaan yang seharusnya, maka muncullah nilai rata-ratanya 4. Berarti 6 ditambah 4 ditambah 2, lalu dibagi 3 adalah 4 ya teman-teman. 12 dibagi 3 itu 4. Nah itu tampilan dari program yang harus teman-teman kembangkan. Nah lalu cara mengumpulkannya bagaimana setelah selesai? Nah teman-teman mengakses ini ya, mengakses phpsandbox.io ya. Ini gratis ya teman-teman, layaknya github.io, tapi dia bisa menggunakan PHP gitu. Kalau GitHub kan enggak ya. Jadi teman-teman saya akan tampilkan ya. Mana tadi ya? Nah ini namanya adalah phpsandbox.io ya. Nah teman-teman itu nanti mengerjakan projectnya itu di SAM-nya masing-masing dulu. Dipastikan udah jalan, baru teman-teman pindahkan ke sini ya teman-teman. Pindahkan ke sandbox phpsandbox.io. Nah, lalu teman-teman bisa menambahkan file-filenya di sini nih dengan cara ada menunya nih. Ada new file, ada new folder.
Ya, tetapi saya sarankan tidak perlu membuat folder baru. Semua file letakkan saja di folder yang sama. Ya, nggak perlu ada folder CSS seperti ini, nggak perlu. Jadi yang saya gunakan di sini adalah index.php, proses.php, dan style.css. Semuanya dalam satu eh, folder yang sama, tidak ada folder yang lain. Karena kalau saya mencoba jika kita menggunakan folder-folder yang berbeda itu suka nggak nyambung gitu ya, suka tidak terkoneksi gitu. Nah, lalu ketika sudah diketikkan masing-masing index.php-nya, lalu proses.php-nya, lalu CSS-nya, teman-teman bisa tes terlebih dahulu untuk menjalankan programnya. Aduh, di mana ya? Em, dengan cara share di sini ya teman-teman atau dijalankan dulu juga bisa. Nah, di sini harus di-reload dulu, restart. Mohon maaf, ini, nah ini ya udah jalan tuh setelah di-restart. Nah, setelah jalan seperti ini, teman-teman pastikan dicoba-coba dan semuanya jalan. Baru teman-teman share dengan mengklik, tombol share. Ada di mana ya? Mohon maaf ini ketutupan semua sama zoomnya. Sebentar saya alihkan dulu zoomnya. Nah ini ya ada di atasnya. Ini ada tombol share, teman-teman share. Tuh ketutupan lagi. Nah ini link share yang ini ya teman-teman. Di copy. Lalu teman-teman coba jalankan misalkan dengan browser yang lain gitu ya. Harusnya link tersebut udah jalan ya. Nah itu, nah bisa tampil juga kan? Ya. Nah, link tersebut yang teman-teman harus kumpulkan ke LMS. Tapi cara mengumpulkannya, linknya diketikkan dulu di PDF gitu ya. Lalu screenshot hasil pekerjaannya teman-teman juga ketikkan di PDF. Lalu PDF-nya yang di-upload. Bisa dipahami ya? Nah, PHP Sandbox ini memudahkan kita untuk bisa saling share pekerjaan kita ya teman-teman. Ya. Jadi saya akan dengan mudah bisa menilai pekerjaan teman-teman. Seperti ini ya, seperti yang teman-teman lihat, ini bisa langsung dijalankan. Misalkan kita tekan tombol hitung, nah itu ada pesan errornya. Semuanya sama seperti kita jalankan di localhost ya. Oke, itu cara mengumpulkan tugas. Jadi sudah saya berikan caranya ya. Dan kalau teman-teman nanti kesulitan, Pak, ini kan belum diajarin yang bagaimana kita bisa melakukan form validasi ketika yang diinputkan itu misalkan adalah eh, bukan bukan huruf, atau yang diinputkan itu bukan email yang valid, atau yang diinputkan adalah bukan angka. Nah, itu nanti ada video tutorialnya sudah saya buatkan tapi saya belum share ke teman-teman. Dan nanti habis sesi ini ya saya share ke teman-teman. Dia tinggal ikuti aja langkah-langkah yang ada di tutorial tersebut, nggak jauh beda. Udah ada bagaimana memvalidasi eh, yang untuk mendapatkan email valid, lalu untuk memastikan bahwa yang diisi itu harus angka atau harus teks gitu ya. Dan seperti yang saya janjikan, proses validasinya, linknya ini bukan menggunakan cara header location yang panjang seperti kemarin, tapi menggunakan array. Itu yang lebih efisien. Ya. Tapi saya tidak akan bahas di sesi kali ini, karena waktunya nggak sempat ya teman-teman. Setiap sesi itu kita udah ada pokok bahasan yang harus kita sampaikan. Sehingga perihal topik-topik lain yang memang saya anggap penting, tetapi tidak tercover di situ, maka saya buatkan video tambahan gitu ya.
Oke, mudah-mudahan itu bisa dipahami. Nanti kalau masih kurang paham bisa teman-teman chat di WA ya. Nah, kali ini saya akan buka modulnya teman-teman. Nah, kali ini seperti yang teman-teman tahu ya, modul kita tuh ada satu akan kita gunakan di pertemuan 4, 5, dan 6. Nah, sekarang di pertemuan 5 kita akan lanjutkan yang kemarin ya. Kemarin kan sampai sini ya teman-teman, form validasi. Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana mengakses sebuah database MySQL, lalu bagaimana cara mengkoneksikan eh, file PHP kita dengan database yang sudah kita miliki. Dan juga kita akan belajar bagaimana cara menampilkan data yang ada di dalam database tersebut ke aplikasi web yang kita buat. Ya, jadi cukup banyak ya yang akan kita lakukan hari ini gitu ya. Tapi hanya sampai menampilkan data ya, belum nggak nggak kita nggak sampai belajar bagaimana cara menambah data, bagaimana cara menghapus data. Itu nanti ada topik yang lain. Saya nggak tahu kenapa kenapa di modulnya ini didesain hanya sampai menampilkan data gitu ya, tidak sampai apa namanya menambah dan mengedit. Dan sepertinya nanti ada topik khusus yang akan membahas hal tersebut gitu ya. Jadi sepertinya hari ini topik ini hanya ingin mengulas sedikit tentang bagaimana kita bisa berinteraksi dengan database gitu. Jadi hanya menampilkan. Oke, langsung saja kita buat project baru ya. Teman-teman silakan buka Visual Studio Code-nya. Kita akan membuat project baru sambil mempelajari bagaimana kita bisa mengkoneksikan project kita dengan database yang akan kita buat ya dan menampilkan datanya tentunya. Oke, file, open folder, lalu di htdoc pastikan teman-teman menyimpan projectnya di htdoc. Kalau kita buat project baru bernama gwd gwd kelas A pertemuan kelima ya gwd A5. Oke, seperti yang teman-teman lihat di sini sudah terbentuk project tersebut yaitu gwd A5. Lalu kita tambahkan sebuah file bernama index.php ya dan sebuah file bernama style.css. Namun sebelum kita mengetikkan kode program di sini ya teman-teman, kita tentunya ingin dong belajar dulu tentang bagaimana kita bisa membuat database di MySQL ya. Nah, sekarang saatnya teman-teman menampilkan dashboard atau control panel dari SAM ya. Nah, kemarin-kemarin kita hanya menjalankan service Apache-nya saja kan ya. Sedangkan MySQL-nya tidak kita jalankan. Nah, karena contoh-contoh atau materi-materi yang kita pelajari kemarin itu belum melibatkan database. Nah, tapi kali ini, karena kita ingin mempelajari bagaimana kita bisa mengkoneksikan dengan database, bagaimana kita bisa menampilkan data yang ada di dalam database ke aplikasi web kita. Nah, tentu sekarang saatnya lah kita menjalankan service dari database MySQL kita ya. Caranya bagaimana? Tekan tombol start-nya. Oke, sekali lagi, pastikan terlebih dahulu layanan dari MySQL-nya teman-teman itu sudah running. Ya. Cirinya gimana? Layanannya sudah running. Cirinya kita mendapatkan alokasi port di sini. Ya, defaultnya adalah port 3306. Dan jika teman-teman lihat di sini statusnya start ya. Nah, ini running dan start. Tidak ada merah-merah yang mengindikasikan adanya error. Oke, setelah itu langkah berikutnya teman-teman bisa buka dashboard dari MySQL-nya. Sorry, dashboard dari
SAM ya, yaitu localhost gitu aja, ketikkan localhost untuk menjalankan dashboard dari SAM-nya. Nah, lalu kita ingin mengkonfigurasi atau mengelola database MySQL kita dengan sebuah menu di sini yang bernama PHP My Admin. Sekali lagi, PHP My Admin adalah sebuah fitur yang bisa kita gunakan untuk mempermudah kita dalam mengelola database. Ya, silakan teman-teman klik PHP My Admin ya. Oke. Nah, jika segala sesuatunya berjalan dengan lancar, dengan oke gitu, nggak ada error, maka teman-teman akan melihat sebuah tampilan dashboard dari PHP My Admin. Ya. Nah, mungkin bisa saja sedikit berbeda tampilan PHP My Admin yang saya tunjukkan di sini, yang saya perlihatkan, dengan tampilan PHP My Admin yang teman-teman miliki. Bisa saja berbeda, ya, terutama di bagian sini ya, di bagian list database yang sudah ada di sini. Nah, kebetulan memang saya kan sering memberikan materi tentang pemrograman web, sehingga di sini ada beberapa example database yang sudah saya miliki gitu ya. Karena untuk proyek-proyek latihan yang saya berikan ke teman-teman mahasiswa. Nah, mungkin saja teman-teman belum memiliki list-list tersebut ya. Jadi nggak ada masalah. Jadi list di sini adalah bergantung uh, history dari database yang pernah kita gunakan gitu ya. Lalu hal lain yang sedikit berbeda adalah bahasanya ya teman-teman. Bisa saja teman-teman itu settingan bahasanya adalah bahasa Indonesia gitu. Nah, kebetulan saya di sini menggunakan ketika menginstal saya menggunakan bahasa Inggris gitu ya. Nah, tetapi prinsip prinsipnya sama persis gitu ya. Yang membedakan hanya masalah bahasa. Fitur-fiturnya sama persis. Jika kita menggunakan versi SAM yang sama. Nah, jika versi SAM-nya berbeda, ya kemungkinan ada perbedaan tapi nggak terlalu berdampak seharusnya gitu ya. Nah, jika teman-teman merasa ingin menggunakan versi SAM yang sama, nanti saya bisa kasih gitu ya. Jika teman-teman ingin mendapatkan tampilan atau experience yang sama dengan apa yang saya sampaikan gitu ya, untuk mempermudah teman-teman dalam proses pembelajaran, ya boleh nanti saya berikan. Tinggal request aja di WA group. Oke, nah berikutnya eh kita akan mempelajari bagaimana kita bisa membuat database, lalu bagaimana kita bisa membuat tabel di dalam database tersebut. Jadi untuk awal ini teman-teman bisa menganalogikan bahwa satu buah database itu akan kita gunakan untuk satu project gitu. Jadi satu buah database akan digunakan untuk satu project. Walaupun sebenarnya dalam prakteknya nanti kalau teman-teman sudah jadi seorang programmer web ya yang profesional itu nggak mesti harus seperti itu ya. Bisa saja satu database digunakan beberapa project gitu. Tapi kali ini anggaplah biar untuk memudahkan pemahaman dari teman-teman, satu database itu mewakili satu project gitu aja ya. Oke, kita akan membuat database baru. Caranya bagaimana? Caranya silakan klik di menu databases di sini. Nah, di sini lah, di sini akan muncul sebuah menu atau sebuah jendela ya yang akan kita gunakan untuk membuat database baru. Nah, silakan tambahkan nama jawab database yang ingin kita buat. Namanya misalkan JWD A, artinya JWD kelas A gitu ya. Udah gitu aja, JWD A gitu ya. Nah, lalu di bagian sini teman-teman, metadatanya ya, kita bisa pilih metadata yang sebenarnya ini nggak terlalu banyak berpengaruh ya teman-teman. Tetapi eh, mungkin kita bisa seragamkan. Kita gunakan metadatanya adalah UTF-8. Scroll ke bawah ya teman-teman. Nah ini UTF-8 General ini ya. UTF-8 General CI.
Nah, jika teman-teman ada yang masa eh, ingin bertanya apa fungsi dari pengaturan ini? Sebenarnya ini adalah sebuah pengaturan yang untuk mengatur metadata ya. Jadi jika kita memilih UTF-8 General CI nanti format penanggalan, format penampilan tanggal, format penampilan currency dan sebagainya itu mengikuti format-format dari UTF-8 General CI. Tapi sebetulnya ini tidak terlalu berdampak secara signifikan ke aplikasi kita secara umum gitu ya. Jadi eh, kita bisa saja memilih yang lain nggak akan berdampak error juga. Oke, setelah itu kita tekan tombol create gitu ya. Tekan tombol create artinya ketika kita menekan tombol create kita menyetujui bahwa akan dibuatkan sebuah database bernama JWD_A gitu ya. Dan penamaan database tidak boleh ada spasi sama dengan penamaan variabel di PHP gitu ya. Jadi konsepnya sama, penamaan variabel dan penamaan database itu nggak boleh ada spasi dan lain sebagainya gitu ya. Oke, tekan tombol create. Nah, jika tidak terjadi kesalahan, maka akan terbentuklah sebuah database baru bernama JWDA di sini. Ya. Oke ya. Nah, sekarang kita ingin menambahkan beberapa tabel di dalam database kita gitu. Jadi satu database itu bisa terdiri dari beberapa tabel ya teman-teman. Dan satu tabel dengan tabel yang lain itu bisa saja berelasi. Tapi kita tidak akan terlalu mempelajari tentang konsep database relasional gitu ya. Karena itu di luar skup materi kita. Ya. Jadi dianggapnya teman-teman udah paham tentang database relasional ya, tentang bahasa SQL dan lain sebagainya gitu. Tapi walaupun demikian, saya akan berupaya ya sebisa mungkin juga mengulas tentang materi-materi eh, tabel atau database relasional, perintah SQL dan lain sebagainya. Kalau perlu mungkin saya bisa tambahkan video-video suplemen yang berkaitan dengan eh, database relasional. Oke ya. Nah, sekarang kita ingin menambahkan tabel di dalam database kita. Di sini teman-teman bisa melihat create table. Jadi pastikan setiap kali kita ingin membuat tabel, kita cek dulu ini database yang benar apa enggak nih. Ya. Artinya kalau kita membuat tabel di sini, tabel tersebut akan berada dalam database bernama JWDA. Ya, jangan sampai kita salah memilih database-nya gitu ya. Karena bisa saja karena udah banyak database di sini ternyata yang kita masukin tabelnya tuh ke database yang salah. Oke, nah sekarang kita akan membuat sebuah tabel, misalkan tabel tentang buku gitu ya. Nah, kita beri nama tabelnya adalah tabel buku. Misalkan TBL buku. Gitu ya, TBL buku. Atau bukan TBL buku deh. Ini aja. TBL pengarang. Atau TBL kategori buku. Ya, ini lebih masuk akal. Kategori buku. Ya. Jadi kita akan membuat sebuah tabel yang isinya adalah kategori-kategori buku. Jadi bukan judul bukunya. Kita belum ke judul buku ya. Kita baru membahas tentang tabel kategori buku. Seperti nanti isinya ada kategori buku komik, ada kategori buku pelajaran, ada kategori buku tentang eh berkaitan dengan buku hobi, fashion dan sebagainya. Ya. Nah, berikutnya kita tentukan tabel itu akan terdiri dari beberapa kolom. Ya. Misalkan kita tentukan aja ya, kolom yang kita butuhkan adalah ada kolom ID, lalu kode kategori, lalu ada nama kategori bukunya, dan ada keterangan. Jadi ada 4 kolom. Kebetulan ini defaultnya memang sudah pas 4 kolom. Tapi jika suatu saat teman-teman ingin menambahkan kolomnya atau fieldnya, itu bisa saja dirubah ya. Jadi
lebih banyak atau lebih sedikit. Nah, setelah kita melakukan pengaturan pada nama tabel dan jumlah kolom, kita bisa langsung menekan tombol Go ya, untuk melakukan penciptaan tabel ini ya. Klik tombol Go-nya. Nah, lalu seperti yang teman-teman lihat, kita akan dibawa ke sebuah jendela baru ya, di mana kita harus melakukan pengaturan, melakukan penamaan pada kolom-kolom yang tadi kita buat gitu. Ada 4 buah kolom dan kolom-kolom tersebut harus kita beri nama teman-teman ya. Kolom-kolomnya 1, 2, 3, 4. Nah, sekarang kita berikan nama-namanya ya. Di sini ID. Lalu berikutnya adalah ini mungkin ID kategori buku, ID kategori buku. Lalu berikutnya adalah kode buku, kode kategori buku. Lalu nama, udah ada ya, nama kategori buku. Lalu keterangan. Nah, keterangan. Oke ya. Udah ada 4 buah kolom. ID kategori buku, kode kategori buku, nama kategori buku, dan keterangan. Nah, langkah berikutnya adalah kita menentukan tipe-tipe data dari setiap kolom tersebut. Nah, tipe data yang ditawarkan di sini sangat banyak ya teman-teman. Mulai dari tipe data yang sifatnya angka, tanggal, teks, dan seterusnya. Nah, kali ini kita akan menggunakan ID kategori buku ini menjadi integer. Berarti dia adalah sebuah angka. Nah, mungkin saya bisa jelaskan kenapa kita menggunakan tipe datanya adalah integer atau int. Karena ID ini akan kita gunakan sebagai primary key ya teman-teman. Primary key yang memiliki sifat auto increment. Auto increment itu maksudnya gini ya. Auto itu kan otomatis, increment itu bertambah. Jadi auto increment adalah bertambah secara otomatis. Sehingga nanti kita tuh nggak perlu mengisikan angka-angka ID itu secara manual. Dia akan di-generate secara otomatis. Dan angka-angka yang di-generate-nya itu tidak akan pernah sama. Nah, ini yang disebut sebagai primary key. Jadi unik. Tidak pernah sama, unik, dan di-generate secara otomatis. Nah, karena di-generate secara otomatis dan increment bertambah, maka sifatnya dia harus angka dong ya. Tadinya 1, nanti baris berikutnya menjadi 2, baris berikutnya menjadi 3. Nah, itu kan angka. Kalau huruf nggak bisa increment gitu ya. Kalau huruf nggak bisa increment. Setelah Z itu huruf apa kita nggak tahu juga. Nah, kalau angka bisa selalu bertambah gitu ya. Nah, sehingga ini alasannya kenapa menggunakan integer gitu ya. Em, berikutnya, kode kategori buku. Di sini kode itu misalkan kita ingin membuat pengkodean pada buku, misalkan buku masakan gitu ya, buku masakan itu akan kita beri kode misalkan KT002. Nah, ada unsur huruf dan ada unsur angka. Maka kita tidak bisa memberikan nilai integer atau tipe data integer pada field ini. Kita harus memberikan tipe data varchar. Varchar itu artinya eh, teks tapi jumlah teksnya itu bisa kita batasi. Ya, misalkan kita batasi jumlah teksnya adalah 6 misalkan. Ya, jadi kodenya nggak bisa lebih dari 6 digit gitu ya. Lalu nama kategori buku, ini juga varchar, karena kategori buku kita tidak ingin terlalu panjang, kita batasi misalkan 30 digit. Dan berikutnya ada keterangan. Keterangan ini bisa sangat panjang. Ini adalah keterangan apapun bentuknya yang bisa memberikan keterangan yang baik tentang kategori tersebut gitu ya. Nah, karena bisa sangat panjang, maka kita tidak bisa menggunakan varchar. Karena varchar ini maksimal hanya 2 sampai 255 ya. Dan jika kita ingin menuliskan sebuah
teks yang lebih besar dari 255 digitnya, maka kita tidak bisa menggunakan varchar. Kita harus menggunakan teks. Dan kalau udah teks kayak gini, kita nggak perlu menentukan nilainya, karena dia unlimited ya, teman-teman. Kan Ya. masalahnya saya lagu-lagu mau bebas nyari sendiri. Nah, berikutnya, em, kita ingin, tadi saya sudah sampaikan, bahwa untuk yang ID kategori buku, itu kita ingin jadikan sebagai primary key dan auto increment. Maka kita perlu atur di sebelah sininya. Ada pengaturan AI, auto increment. Nah, untuk auto increment ini, sekali lagi, kita harus mengaturnya dia menjadi integer dulu ya. Karena kalau tidak integer, itu tidak bisa diatur menjadi auto increment. Jadi kita centang, nah lalu dia akan secara otomatis menjadi sebuah primary key dalam tabel ini. Primary key itu artinya adalah kunci utama yang akan kita jadikan sebagai rujukan. Misalkan ID satu itu udah pasti buku komik, ID 2 otomatis adalah buku masakan gitu ya. Atau ID 3 buku olahraga, ID 4 misalkan buku tentang bela diri dan seterusnya gitu ya. Yang intinya adalah untuk merujuk ke nama-nama buku yang panjang, bisa saja keterangan yang panjang, kita cukup merujukkan ke ID-nya ya, agar lebih cepat gitu ya nantinya. Em, Sepertinya sudah ya pengaturan standar yang perlu kita lakukan di sini tidak terlalu banyak. Hanya memberikan nama kolom, memberikan tipe data pada kolom tersebut dan mengatur kolom mana yang menjadi primary key dan auto increment. Jika sudah, kita bisa lakukan penyimpanan dengan menekan tombol save. Oke. Nah, sekarang teman-teman bisa melihat rekap proses dari pengaturan tadi. Ada 4 buah kolom, setiap nama kolom bisa kita lihat di sini, tipe datanya juga bisa kita lihat di sini, dan kolom yang menjadi primary key bisa kita lihat juga ada simbol kunci dan ada tulisan di sini auto increment. Oke ya, dan tabel ini teman-teman, walaupun sudah kita buat, dia belum punya isi datanya. Nah, jika kita ingin melihat datanya itu apa sih tabel ini, kita bisa mengklik di tombol browse sini ya. Klik di tombol browse. Nah, kita bisa lihat di sini. Ada sebuah kolom, tetapi belum ada data-datanya itu. Karena memang kita belum menambahkan data satupun data ke tabel tersebut. Nah, sekarang saatnya kita menambahkan data-data tersebut, teman-teman ya. Sebagai dummy data. Karena kan kita ingin belajar bagaimana menampilkan data ini nanti di web kita gitu kan ya. Sehingga kita tambahkan dulu dummy datanya di sini. Loh, kenapa sih kok harus ada database, Pak? Kan kalau ingin menampilkan data aja bisa langsung diketikin tuh di database yang pakai tabel dan sebagainya. Jadi gini teman-teman, konsep database ini adalah agar kita bisa membuat sebuah web yang dinamis. Karena ini adalah media penyimpanan. Layaknya seperti Excel gitu ya. Ketika kita menambahkan data di Excel, suatu saat bisa kita buka kembali kan datanya nggak hilang gitu kan ya. Bisa kita ubah, bisa kita tambah, bisa kita edit dan lain sebagainya. Bahkan bisa kita hapus. Nah, kalau kita ingin menampilkan data tanpa media penyimpanan, langsung mengetikkannya di web, maka web kita sifatnya statik. Kita tidak akan bisa menambahkan data tersebut, kita tidak akan bisa mengedit dan lain sebagainya. Kan bisa apa tinggal diedit aja webnya gitu. Tapi yang bisa melakukan hal itu hanya programmernya kan. Sedangkan aplikasi itu nanti yang menggunakan adalah sebenarnya bukan programmernya, tapi user. Dan jika user diberikan web statik, maka web itu akan selalu selamanya seperti itu. Tidak akan pernah bisa ditambah, diedit, ataupun dihapus. Nah, dengan adanya database ini, user bisa berinteraksi dengan interface yang ada di database dan bisa melakukan proses penambahan, pengurangan melalui form nantinya ya, bukan dengan cara masuk langsung ke database-nya gitu. Bukan dengan cara mengetikkan secara manual di kode webnya gitu. Dan itu bisa dipahami ya. Nah, sekarang saatnya kita menambahkan dummy data ke tabel kita gitu ya. Caranya gimana? Caranya dengan menekan tombol insert di sini. Nah, di sini kita melakukan proses penginputan data ya. Untuk ID kategori buku, karena dia sifatnya adalah auto increment, sekali lagi, kita tidak perlu menambahkannya secara manual, teman-teman. Dia otomatis akan bertambah sendiri karena auto increment. Ya, sehingga yang harus kita perhatikan adalah di bagian kolom-kolom yang lain. Yang kolom yang kedua ini, yaitu kode kategori buku. Misalkan kita tambahkan KT
001 dan lalu nama kategori buku. KT001 ini apa ya? Misalkan buku olahraga. Keterangannya kita buat yang detail aja. Buku tentang olahraga. Nah, ya detail banget tuh ya. Nah, lalu kita simpan teman-teman. Cara menyimpannya, kita scroll ke bawah sampai menemukan tombol tulisan Go ini ya teman-teman. Kalau kita tekan tombol Go-nya. Nah, jika ada tulisan one row inserted, itu artinya kita berhasil menginsert data tersebut. Kita bisa melihatnya dengan cara melakukan browse lagi. Dan sekarang teman-teman bisa lihat tabel kita yang tadinya kosong, sekarang udah ada datanya. ID kategorinya muncul secara otomatis satu. Lalu kode kategorinya adalah KT001. Nama kategorinya adalah buku olahraga. Dan keterangannya buku tentang olahraga. Oke, kita tambahkan lagi beberapa data agar nanti kita bisa mendapatkan hasil tampilan data yang tidak hanya satu data gitu ya. Misalkan tiga data gitu ya. Oke, KT002. Bukunya adalah misalkan buku eh pemrograman. Buku tentang pemrograman. Nah, teman-teman boleh ya mengetikkannya dengan lebih detail gitu karena saya biar cepat aja gitu. Go. Nah, sekarang kita sudah memiliki dua buah data seperti yang teman-teman lihat di sini ya. Kita tambahkan satu lagi biar kita memiliki tampilan nanti yang cukup baik jika ada tiga data gitu ya. KT003 ini adalah buku tentang survival, buku tentang bertahan hidup di hutan misalkan ya. Lalu kita tekan tombol go lagi. Oke, cukup ya, tiga saja. Nah, kita udah belajar nih teman-teman, gimana cara membuat database, bagaimana cara membuat tabel, bagaimana cara mengatur kolom di tabel, mengatur tipe data, primary key, dan bahkan kita sudah menambahkan data ke dalam tabel kita. Nah, sekarang tugas kita berikutnya adalah mempelajari bagaimana agar database ini bisa kita akses melalui aplikasi web yang kita kembangkan. Oke ya, kita kembali lagi ke Visual Studio Code kita yang tadi kita tinggalkan gitu ya, karena kita ingin membuat database-nya dulu. Nah, teman-teman, sebelum kita mengembangkan user interface untuk menampilkan tabel tersebut, ini jam berapa ya? Oh, masih jam 7. Oke, masih banyak waktunya ya. Karena cukup panjang ini ya. Saya ingin bisa sampai menampilkan data di pertemuan ini. Untuk bisa mengambil data yang ada di dalam sebuah database, ya, dan data tersebut tersimpan di sebuah tabel, maka kita harus mendefinisikan koneksinya terlebih dahulu. Ya. Koneksi ini harus kita definisikan ya untuk memastikan bahwa kita adalah orang yang memiliki otoritas dalam mengakses database tersebut. Jadi database itu bisa saja sifatnya data-data yang rahasia, yang konfidensial ya, yang semua orang nggak boleh tahu, nggak semua orang bisa tahu gitu ya. Nah sehingga untuk bisa mengambil data tersebut, kita harus membuat koneksinya terlebih dahulu, membuat file koneksi. Nah, berarti sekarang kita akan membuatkan file koneksinya ya teman-teman. Kita beri nama connection.php. Nah, membuat file koneksi ini bisa sangat simple dan bisa sangat kompleks, teman-teman. Kita belajar yang simple aja. Yang penting, yang terpenting, teman-teman paham secara general ya, apa saja yang dibutuhkan untuk membuat sebuah koneksi ke database gitu ya.
Oke. Nah, untuk membuat sebuah koneksi ke database, layaknya kita ingin misalkan memasuk ke dalam sebuah sistem informasi ya, ditanyakan username, ditanyakan password, kan seperti itu ya teman-teman. Misalkan teman-teman ingin login eh, ke sebuah aplikasi website ya, biasanya kan teman-teman menginputkan username dan password atau email. Itu tidak lain adalah untuk memastikan bahwa teman-teman adalah orang yang memiliki otoritas untuk bisa masuk ke sana. Ini pun sama ya, sama. Kita harus parameter-parameter yang dibutuhkan untuk koneksi tersebut. Di antaranya ya tadi sama. Itu adalah user dan password. Tetapi di sini bukan hanya sekedar user dan password. Ada dua lagi parameter tambahan. Nama database-nya. Oke, langsung saja kita buat file koneksinya. Pertama tentu, oh hilang. Kita buat lagi ya, connection. Oke, kita buatkan dulu opening tag dari PHP-nya. Dan karena ini adalah akan berisi hanya file PHP, tidak ada HTML ya, maka saya tidak perlu melakukan posting tag seperti ini ya teman-teman. Nggak perlu ada, tidak wajib ada posting tagnya. Kalau toh pun ingin kita tambahkan posting tag, itu juga nggak apa-apa gitu ya. Tapi nggak wajib. Karena saya hanya ingin mencoba menyampaikan ke teman-teman, jika kita ingin menuliskan kode PHP dalam sebuah file tanpa ada HTML dan sebagainya, kita bisa menggunakan tanpa closing tag. Oke, kita buatkan parameter-parameter yang dibutuhkan untuk membuat sebuah koneksi. Yang pertama adalah hostnya, hostname. Ya, hostname kita itu bernama localhost ya teman-teman. Yang selama ini kita ketikkan di dashboardnya Sam gitu ya. Jadi ketikkan di situ host. Jadi bisa menggunakan kata localhost atau jika teman-teman apal dengan nomor IP-nya juga bisa IP ya. Tapi eh, saya nggak hafal gitu IP-nya berapa. Jadi lebih mudah menggunakan kata localhost. Lalu berikutnya adalah nama database-nya, data database name. Ini kita buat yang ini ya, konsisten gitu ya. Penyambungnya adalah memisah katanya adalah ini ya, underscore. Database name kita bernama apa tadi teman-teman? Kalau kita lupa, kita lihat lagi aja ya. Database kita bernama JWD underscore A. Ini harus sama, besar kecilnya nggak boleh beda. Besar kecil huruf maksudnya. JWD underscore A. Lalu parameter berikutnya, username. Username. Username ini biasanya teman-teman, jika kita belum melakukan mengedit, mengedit di SAM-nya, itu biasanya defaultnya adalah root. Ya. Kecuali jika teman-teman sudah melakukan pengubahan ya, nama usernya. Nah, silakan disesuaikan jika teman-teman merasa sudah pernah merubah nama user di SAM-nya, maka sesuaikan dengan nama user tersebut. Kebetulan saya tidak pernah merubah nama user di sini gitu, jadi saya biarkan root saja. Dan untuk eh, password, kebetulan default password yang di SAM ini juga nggak pernah saya ganti teman-teman. Di default passwordnya adalah tanpa password. Ya, sekali lagi teman-teman perlu menyesuaikan dengan apa yang telah teman-teman lakukan di SAM-nya masing-masing. Jika teman-teman merasa pernah merubah username dan passwordnya, silakan diisikan di sini, disesuaikan. Ya. Nah, ini adalah parameter-parameter yang dibutuhkan untuk melakukan koneksi. Nah, lalu berikutnya
kita akan melakukan koneksi ya dengan cara menggunakan function atau built-in function yang sudah disediakan oleh PHP bernama mysqli.connect ya. mysqli connect. Saya nggak makan nasi. Ini tadi beli nasi. Nah, lalu kita tambahkan keempat parameter tersebut dalam function ini. Yang pertama parameter hostname, yang kedua parameter database name, yang ketiga parameter username, sorry, depan username, dan yang terakhir adalah parameter password. Oke, dan hasil koneksi ini teman-teman, hasil koneksinya, karena koneksi ini akan selalu kita butuhkan nantinya ya, ketika ingin mengambil data, mengubah data, ataupun menghapus data. Maka agar kita tidak perlu mendeklarasikan ulang, kita simpan koneksinya ini di dalam sebuah variabel bernama misalkan con. Ya. Sehingga nanti ketika ingin membutuhkan objek koneksi ini, kita tinggal merujuk ke variabel bernama con ini. Oke ya. Nah sekarang tinggal kita simpan file save all. Lalu coba kita jalankan koneksi ini ya. Ada error apa enggak? Caranya gimana? Eh, caranya localhost. Lalu kita ketikkan nama project kita jwd_a, lalu connection.php. Ya, sesuaikan dengan nama filenya. Connect, salah deh ya. Connect kurang T. Dan ke RCN. jwda connection.php. Atau saya cek sekali lagi deh di sini ya, bener nggak? Connection.php, bener ya. Oke, lalu saya tekan enter. Oh, apa yang salah ya? Oh, JWDA 5 ya. Kurang angka 5 di sini. JWD-nya kalau nggak salah gede ya. JWD A5 gitu ya. Hmm, using password yes. Password apa ya? Sebentar teman-teman saya cek dulu. Kita lihat dulu Sam Matedoc JWD_A5. Benar ya? A5 connection.php. Oke, kita cek lagi. Hostname.
Kayaknya nggak ngaruh deh. Coba deh. Nggak apa-apa kita coba aja ya. Berarti kalau misalkan nggak bisa connect ini karena passwordnya udah saya rubah berarti ya. Saya harus edit dulu passwordnya. Hostname, database name. Oke, urutannya mungkin kita perbaiki. Username, password, dan database name ya. Database name. Sepertinya urutannya salah ya. Yes, kita benerin. Hostname, user, usernya kebanyakan, password, dan database name. Oke, kita coba sekali lagi ya teman-teman. File save all. Kalau kita refresh. Oke, nah ini udah nggak ada error, berarti koneksinya udah berhasil ya teman-teman. Jadi ternyata saya salah dalam menentukan urutannya. Yang pertama adalah hostname dulu, lalu database, lalu username. Ini saya urutin aja ya, biar nanti nggak kesalahan lagi. Lalu password, baru nama database. Jadi urutannya harus seperti ini. Parameter pertama adalah parameter hostname, parameter kedua adalah username, parameter ketiga adalah password, dan parameter keempat adalah database name. Ini harus urutannya harus benar. Ya, save all. Kita coba lagi ya, kita refresh. Nah, itu nggak ada error. Artinya, kalau nggak ada error, koneksinya ini udah berhasil kita apa namanya? Kita buat gitu ya. Saya coba salahkan di sini ya, JWD-nya, nama database-nya saya salahkan gitu ya. JWDB misalkan atau JWDAB gitu ya. Nah, kita kan di sini belum punya database bernama JWDAB ya. Database kita namanya JWDA. Dan ini harusnya salah. Harusnya salah. Harusnya terjadi error gitu ya. Saya ingin tampilkan ke teman-teman errornya. Nah, ini ya. Jika teman-teman mendapatkan error unknown database seperti ini, itu artinya database yang kita masukkan di sini itu tidak dikenali. Unknown database JWDAB ya, karena memang JWDAB itu nggak ada database-nya, adanya juga JWDA. Dan dia seperti setiap kesalahan di sini itu akan memberikan eh, pesan error yang bisa kita baca di sini agar kita bisa lebih mudah dalam memperbaiki. Seperti tadi ya, saya bisa memperbaiki ini ya tadi urutannya karena tadi ada pesan error yang menyatakan parameternya itu kurang tidak tepat gitu ya. Jadi sekali lagi jika ada error, teman-teman baca errornya lalu dari error tersebut coba perbaiki sesuai dengan error yang ditampilkan. Ya. Oke, setelah koneksinya bisa kita buat, barulah sekarang kita ingin menampilkan data tersebut kan. Nah, kita ingin menampilkan data tersebut di dalam file index.php kita di sini ya, di sini. Nah, sekarang saatnya kita membuat eh, markup atau template dari HTML ya. Sini kita buat namanya adalah list kategori gitu ya, kategori book. Nah, seperti itu. Lalu jangan lupa hubungkan dengan file CSS kita yaitu link CSS style.css betul. Berikutnya kita tambahkan seperti biasa ya buat seperti ini. Lalu tambahkan heading 1. Sini adalah list kategori
kategori buku, list kategori buku. Oke. Dan lalu list kategori bukunya ingin kita tampilkan dalam sebuah tabel ya. Berarti kita buat di sini tabelnya teman-teman. Nah, kalau kita coba save dulu, kita jalanin ya di sini ya teman-teman. Kita jalanin berarti di index ya, index.php. Nah, itu kita bisa mendapatkan tulisan list kategori buku. Nah, nanti kita ingin menampilkan data-data buku ini itu di sini gitu ya. Berarti sekarang kita harus buat tabel yang jumlah kolomnya sama dengan ini kan. Jumlah kolomnya ada 4 dan jumlah barisnya ada 3. Tetapi jumlah barisnya ini akan kita lakukan menggunakan perulangan ya agar dia bisa membaca seluruh data yang ada di situ gitu ya. Sekarang kita akan membuat tabel. Nah, tabel itu terdiri dari head, head dan body. Head itu untuk heading dari sebuah tabel, sedangkan body itu adalah untuk isi dari sebuah tabel. Dan kolom itu adanya di heading, ya. Dan kolom di heading itu menggunakan TH, ya. Ada berapa kolom? Ada 4. Itu nomor, kode kategori, lalu nama kategori, dan yang terakhir apa teman-teman? Keterangan ya, keterangan. Nah, lalu berikutnya di bagian sini, di bagian apa? Body, juga kita tambahkan baris ya. Baris itu menggunakan tag namanya TR, table rows. Dan di dalam baris itu ada kolom juga ya. Nah, mungkin saya bisa ilustrasikan seperti ini. Ini kan baris-baris ya, ini baris, ini baris, ini baris. Setiap baris ada kolom ya. Kita buatkan di sini kolom-kolomnya. Nah, kolom di dalam di dalam body ini juga sama ya. Berarti saya lupa nambahin baris di sini. Nah, mohon maaf ya. Nah, nah gitu. Nah, berarti di T-body tinggal tambahin kolom. Nah, kolom untuk di T-body bukan TH, teman-teman. TH itu khusus kolom di dalam heading. Sedangkan kalau kolom di dalam body itu TD. Tolong diingat-ingat ya, TD. Nah, kita siapkan kolomnya itu ada 4 juga. Ya, 2, 3, 4. Nah, tapi isinya tidak perlu kita tuliskan di sini. Karena isinya ingin kita ambil dari sini kan gitu ya. Paham ya? Oke, lalu kita coba jalankan. Penjalankan ya, simpan. Lalu kita lihat hasilnya. Nah, seperti ini. Nah, kita ingin perbaiki dulu tampilannya sebelum kita membaca data dari database tersebut ya. Kita buat CSS-nya dulu lah biar tabelnya ini enak dilihat gitu ya, teman-teman. Oke, sekarang kita kembali ke CSS kita untuk membuat tampilannya biar lebih enak dilihat dulu. Seperti biasa, kita akan melakukan proses resetter, teman-teman. Ya, ingat ya, harusnya semakin lancar nih, teman-teman. Karena kita udah cukup banyak berlatih nih ya. Di setter tuh apa aja? Margin 0, padding 0. Lalu di body seperti biasa kita tambahkan background color yang gelap gitu ya. Light gray. Lalu kita tambahkan atur font family-nya menjadi sans serif. Dan di main seperti biasa kita ingin main kita tuh ada di tengah dengan cara mengatur terlebih dahulu lebar dari main kita misalkan 800 pixel atau 1000 lah tanggung ya. 1000 pixel. Terus apa lagi teman-teman yang kita atur di sini? Warnanya ya, warna dari background si main itu biasanya putih.
Dan main kita kasih padding. Padding 15 pixel biar nggak terlalu rapat gitu ya. Apa lagi ya? Nah, kita lihat aja dulu hasilnya. Simpan. Kalau kita lihat hasilnya di sini. Nah, itu ya. Oh ya, kita belum atur dia di tengah main kita. Width-nya 1000 pixel, panjangan ya. 800 deh nggak apa-apa. Margin auto. Nah, itu ya. Kita udah punya seperti ini, teman-teman. Tinggal tabelnya. Tabelnya kok kayak gini ya, nggak seperti tabel. Nah, kita atur sekarang agar tabelnya itu bentuknya seperti tabel ya. Tabel, em, tabel terus apa lagi ya? TR, TH, atau langsung aja TH, PD. Jadi setiap kolom, TH itu kolom yang ada di heading dan TD itu kolom yang ada di body. Kita ingin kolom-kolom ini ada garis-garisnya. Tabel itu kan ada border baris-barisnya gitu ya. Nah, itu kita buat. Kita kasih border. Berarti perintahnya adalah border. Ketebalan garisnya 1 pixel aja, nggak usah tebal-tebal. Lalu jenis garisnya adalah solid, garis yang solid. Lalu apa lagi? Warnanya ya, warnanya gray lagi deh. Nah, sehingga kalau kita jalankan sekarang, teman-teman akan melihat bahwa tabel kita sekarang udah ada garis atau bordernya. Ya, tapi bordernya belum seperti yang kita inginkan. Kita buat black aja deh biar tegas gitu ya. Nah, agar bordernya itu tidak seperti itu, kita tambahkan perintah border collapse ya teman-teman. Border collapse, collapse. Oke, kita simpan, lalu kita lihat hasilnya. Nah, itu ya. Nah, tinggal kita panjangkan aja tabelnya biar nggak terlalu kecil seperti itu. Width, misalkan 700 pixel, dan kita ingin tabelnya ada di tengah, kita bisa tambahkan perintah margin auto. Kita simpan, lalu kita refresh. Nah, seperti itu ya teman-teman. Tulisan list kategorinya juga bisa kita letakkan di tengah. Berarti di sini main A1, text align center, kita letakkan dia di tengah. Lalu kita tambahkan margin bottom agar tidak terlalu rapat dengan tabelnya 20 pixel. Nah, seperti itu. Oke, nah kita udah buatkan tabelnya seperti ini. Nah, tetapi dia masih terlalu rapat dalamnya. Oke, kita tambahkan agar agar memberikan kesan sedikit longgar di tabel kita gitu ya. Kita tambahkan perintah apa ya? Padding. Padding 3 pixel. Nah, seperti itu. Oke, selesai sudah. Tinggal kita sekarang membaca data dari data. Oke, pastikan teman-teman sudah berhasil membuat tabel ini dulu ya. Nah, silakan coba dilihat-lihat perintah CSS-nya. Nah, sekarang kita dari perintah untuk menampilkan tabel. Ya, kembali ke sini. Nah, setiap kali kita ingin mengambil data, baik itu mengambil data hanya membaca, ataupun menambah, ataupun mengedit, ataupun menghapus, kita harus lakukan proses koneksi lagi, teman-teman. Ya. Nah, tetapi karena kita sudah punya file koneksinya, maka buat
lagi dari awal, ya kita cukup dengan cara memanggil filenya, ya, bukan membuat tapi memanggil. Cukup dengan cara memanggil file koneksinya dengan perintah include once. Include once, lalu nama file kita adalah connection.php. Itu ya, connection.php. Ini seperti yang di sini, connection.php, connection.php. Jadi kita panggil, karena kita sudah punya, nggak perlu lagi buat lagi, tinggal dipanggil aja koneksinya. Lalu kita tambahkan perintah SQL untuk membaca data. Bisa mungkin saya cerita sedikit di sini ya teman-teman. Jadi untuk bisa melakukan proses pembacaan data, pemanipulasian data, baik itu pemanipulasian dalam kaitannya menambah, mengedit ataupun menghapus, kita harus paham dulu dengan sebuah bahasa yang digunakan secara khusus dalam memanipulasi database. Nah, bahasanya itu disebut sebagai bahasa SQL, teman-teman. Nah, ini SQL. Atau sering juga disebut SQL. Nah, kepanjangan dari structure query language, ya. Kepanjangannya adalah structure query language. Jadi SQL itu kependekan atau singkatan dari structure query language, ya. Nah, artinya adalah sebuah bahasa yang akan kita gunakan dalam proses pemanipulasian data yang ada di database. Ya, jadi ada perintah sendiri untuk membaca data, ada perintah sendiri untuk menambah data, ada perintah sendiri untuk mengedit dan menghapus. Ya, jadi ini saya kasih keterangan di sini ya. Untuk memanipulasi data di MySQL diperlukan perintah SQL. Nah, biasanya yang kita lakukan dalam memanipulasi data di database itu ada yang disebut sebagai CRUD ya teman-teman. C itu adalah create. Jadi untuk menambah data itu ada perintah SQL-nya sendiri. R itu adalah read. Untuk membaca data itu ada perintah SQL-nya sendiri. U itu adalah update. Untuk mengupdate data itu ada perintah SQL-nya sendiri. D itu adalah delete. Untuk menghapus data itu ada perintahnya sendiri. Dan kali ini kita hanya ingin membaca data. Berarti kita sedang mempelajari fitur yang ini, read. Dan sekarang kita akan belajar bagaimana sih perintah SQL untuk melakukan read data. Jadi di sini perintah SQL untuk read data. Nah, tadi kan sudah saya sampaikan di awal ya. Asumsinya itu teman-teman udah paham dulu tentang database relasional ya. Itu kalau di kampus kita ada materinya tersendiri ya, namanya pelajaran database ya. Nah, tapi kali ini ya saya akan review sedikit deh. Nah, perintah SQL-nya gimana teman-teman? Perintah SQL-nya adalah seperti ini. Jika kita ingin mengambil data atau membaca data, maka perintahnya adalah select. Select itu menseleksi data. Lalu kita tentukan yang ingin kita seleksi itu kolom yang mana aja. Kita kan ingin kolom semuanya ya. Kalau kalau hanya ingin beberapa ya kita tuliskan nama kolomnya. Misalkan hanya kolom nama kategori, ya. Kategori, nama kategori buku. Misalkan kita hanya ingin membaca nama kategori buku yang ini saja nih. Ya, maka kita tentukan nama kolomnya. Ya. Lalu ada dua lagi selain nama kategori juga kita ingin membaca kolom keterangan ya. Tuliskan di sini keterangan. Sehingga nanti akan mengembalikan data berdasarkan kolom-kolom yang kita tentukan, yaitu nama kategori, buku, dan keterangan saja. Tapi dalam contoh kita kali ini, yang ingin kita tampilkan, itu kan semuanya ya teman-teman. Semuanya ya. Berarti kalau semuanya, kita tidak perlu menuliskan satu demi satu nama kolomnya. Kalau ingin semuanya, kita cukup menggunakan tanda bintang. Ya.
Terus di sini, ya, saya tuliskan yang satunya lagi, select bintang, ya. Artinya semuanya. Yang contoh yang atas itu jika kita hanya ingin mengambil beberapa kolom. Contoh yang bawah itu jika kita ingin mengambil seluruh kolom. Lalu tambahkan lagi perintah berikutnya itu from. Dari, ya. From itu kan dari, ya. From. Dari mana? Nah, tambahkan nama tabelnya. Nama tabel kita tuh apa teman-teman? Lihat di sini. Nama tabelnya adalah TBL underscore kategori buku. Itu harus sama ya. Tulisin di situ. Oh my. Nah, kita tulisin di situ. TBL underscore kategori buku. Ini tulisannya harus sama persis dengan apa yang ada di MySQL-nya. Nggak boleh salah satu huruf pun. Kalau salah, ya nanti koneksinya gagal ya. Select bintang from TBL kategori buku. Jadi teman-teman cek lagi penulisan ininya sudah benar atau belum gitu ya. Nah, ini jika yang ingin diambil hanya kolom-kolom tertentu dan cara yang kedua ini adalah jika yang diambil adalah seluruh kolom. Ya, paham ya? Nah, sekarang ini kan kita hanya mereview perintah SQL ya. Lalu penerapannya di PHP gimana penerapannya? Penerapannya adalah seperti ini teman-teman. Untuk mengeksekusi perintah SQL ini, sekali lagi, dibutuhkan sebuah function. Gimana sih? Nah, dibutuhkan sebuah function bernama MySQL query. Nah, ingat-ingat ya nama functionnya. Kita udah belajar dua buah function nih yang berkaitan dengan database. Function yang pertama adalah MySQL Connect untuk membuat koneksi. Dan function yang kedua kita belajar namanya MySQL Query. Itu untuk mengeksekusi perintah SQL. Ya. Nah, function MySQL Query itu membutuhkan dua parameter. Sama halnya dengan function ini, MySQL Connect itu membutuhkan parameter. Di sini ada 4 parameter yang dibutuhkan. Tetapi kalau di MySQL Query, kita hanya membutuhkan dua parameter, teman-teman. Parameter yang pertama adalah parameter koneksinya. Nah, kita punya koneksi yang sudah kita simpan dalam sebuah variabel bernama con. Ya, ingat-ingat con. Berarti kita masukkan sebagai parameter pertama, yaitu con. Dan parameter kedua, yaitu ini perintah SQL-nya. Kita letakkan di sini. Nah, lalu hasil eksekusi ini teman-teman kita simpan dalam sebuah variabel, misalkan di sini ya kita simpan dalam sebuah variabel result atau hasil ya. Jadi hasil eksekusi ini disimpan dalam sebuah variabel bernama result. Lalu kita ingin menampilkan datanya di sini ya, di antara baris ini kan ya. TR yang ada di body. TR yang ada di body itu kan yang ini. Ini loh teman-teman, yang masih kecil ini nih, yang belum ada isinya. Ini kan. Ya, itu yang akan kita isi. Berarti di bagian ini kan. Nah, disinilah kita sisipkan kode PHP untuk menyisipkan data-data hasil eksekusi tadi. Ya, cara membacanya kan sebenarnya sudah disimpan di sini kan hasilnya. Jadi hasil eksekusi perintah ini itu sebenarnya sudah tersimpan di sini di result. Nah, hanya saja kita harus mengekstrak dan kita nanti tempatkan di sini, teman-teman. Nah, cara mengekstraknya itu kita membutuhkan sebuah perulangan ya menggunakan while. While, lalu, oops, kita simpan dalam sebuah hasil ekstraksinya sebuah variabel bernama user data. Data itu didapatkan dari mana? Dari MySQL fetch array. Nah, fetch array ini adalah perintah untuk mengekstrak tadi ya. Perintah untuk mengekstrak eh, hasil database
Hasil pembacaan database yang sudah tersimpan di variabel result. Ini kan dieksekusi ya. Hasil eksekusinya kan mendapatkan data-data ini teman-teman nih. Data-data ini, yang banyak ini. Nah, data-data itu kan ingin kita letakkan di tabel. Nah, biar diletakkan di sini. Nah, tabel itu kan ada kolom-kolomnya. Maka kita harus bongkar dulu tuh datanya ya. Nah, cara membongkarnya dengan perintah ini, MySQL fetch array. Lalu hasil fetchingnya disimpan di dalam sebuah variabel bernama user data. Ya. Kira-kira seperti itulah logiknya ya. Benar bisa dipahami. Nah, lalu teman-teman, lalu kita ini adalah kurung buka dan di sini harus ada kurung tutupnya ya, teman-teman di sebelah sini nih. Ini adalah awal dari while dan ini adalah akhir dari while. Ya, jadi kan satu TR ini akan diulang berkali-kali kan. TR itu kan baris. Padahal di sini kan kita punya tiga baris, tiga data. Maka barisnya harus diulang-ulang. Nah, barisnya diulang-ulang di dalam sebuah perulangan while. Sehingga yang diulang-ulang tuh ini nih. Awalnya adalah ini, akhirnya adalah ini. Berarti yang diulang-ulang adalah baris. Nah, sekarang bagaimana caranya? Ya, tinggal kita tambahkan perintah di sini. PHP echo ya. Echo lalu user data lalu namanya di sini adalah ID lalu disesuaikan dengan nama nama kolom yang ada di sini teman-teman. Ya, ID kategori buku, kode kategori buku dan seterusnya. Berarti ID kategori buku. Nah, ini nggak boleh salah juga. Harus sama persis ID kategori buku dan seterusnya ya. Ini saya copy aja. Berikutnya adalah kode kategori buku. Berikutnya adalah nama kategori buku. Berikutnya adalah keterangan. Nah, perintah ini karena tahapannya cukup panjang, ini rawan sekali terjadi error. Jadi kita cek aja dulu ya, save all, save. Lalu kita lihat hasilnya, teman-teman. Nah, itu ya. Teman-teman bisa lihat, sekarang kita sudah berhasil membaca data yang bersumber dari database ini. Sama persis itu ya. Nah, jadi proses read kita sudah berhasil. Tentang bagaimana kita membaca data dari database, melakukan koneksi dan pembacaan data. Nah, silakan nanti teman-teman dicoba jika tadi ada yang ketinggalan praktikum, nanti bisa dibaca lagi video recordnya ya, diperhatikan lagi video recordnya. Silakan teman-teman lihat dulu. Oke, nah jadi prosesnya, ya prosesnya setiap kali kita akan melakukan proses pembacaan data ya atau
ingin berinteraksi dengan database, baik itu membaca, menghapus, menambah, ataupun mengubah, ya, selalu kita awali dengan yang namanya mendefinisikan koneksi terhadap database-nya terlebih dahulu. Ya. Dan koneksi tersebut membutuhkan eh, parameter-parameter yang harus kita tentukan. Ya. Di antaranya adalah nama hostnya, nama usernya, password, dan nama database. Dan keempat parameter ini bisa kita eksekusi menggunakan perintah built-in function yang sudah disediakan oleh PHP bernama MySQL Connect. Ya. Dan hasil eksekusi koneksinya tersebut kita simpan dalam sebuah variabel bernama con. Kenapa harus kita simpan dalam variabel con? Karena con ini akan kita pakai terus selamanya, teman-teman. Seperti yang teman-teman lihat di sini, kita menggunakan con ketika ingin mengeksekusi perintah SQL. Ya, di sini nih. Nah, ini con. Ya. Jadi, ketika kita ingin mengeksekusi perintah SQL, ya, kita membutuhkan sebuah function bernama MySQL query. Dan MySQL query itu membutuhkan dua buah parameter, koneksi yang digunakan dan perintah SQL-nya. Ya, jadi sehingga kita harus memahami bagaimana kita bisa mendefinisikan perintah SQL yang benar. Dan perintah SQL itu tergantung dari apa yang ingin kita dapatkan. Jika kita ingin melakukan, jika kita ingin membaca, maka perintahnya adalah select. Jika ingin menambah, menambah data, itu bukan select, beda lagi, yaitu insert, into. Dan jika ingin mengupdate, ya perintahnya beda lagi, update. Jika ingin mendelete, ya perintahnya beda lagi, delete. Gitu ya. Jadi sekali lagi, tergantung dari aksi yang ingin kita lakukan. Ya, membaca, menghapus, menambah atau merubah. Ya, jadi hal-hal tersebut yang teman-teman harus perhatikan. Dan dalam contoh kita kali ini, kita ingin membaca. Oleh karena itu perintahnya adalah select. Select diikuti dengan nama kolom yang ingin kita tampilkan dalam contoh ini. Karena kita ingin menampilkan semua kolom, maka kita menggunakan simbol bintang. Dan jika hanya ingin beberapa kolom, kita bisa menggunakan nama-nama kolom yang ingin kita tampilkan. Kita harus tuliskan di sini secara manual. Lalu iringi dengan nama tabel, from tabel. Ya. Nah, setelah itu dieksekusi. Lalu hasil eksekusinya disimpan dalam sebuah variabel. Selalu seperti itu polanya ya teman-teman. Sama seperti halnya ini. Setelah melakukan eksekusi disimpan dalam sebuah variabel agar nanti variabel tersebut bisa kita gunakan kembali. Pun sama halnya dengan ini ya. Setelah dieksekusi perintah SQL-nya, kita simpan dalam sebuah variabel bernama result. Karena result ini akan kita butuhkan di sini ya. Karena result ini akan kita ekstrak menggunakan fetch array dan hasil ekstraksinya disimpan di dalam sebuah variabel bernama user data. Dan user data ini yang akan berfungsi untuk menampilkan data-datanya secara perulangan. Wah, ini kan perulangan ya. Jadi ini akan diulang sebanyak 3 kali. Karena datanya ada 3 ya. Maka baris ini akan diulang selama 3 kali. Dan akan menghasilkan seperti ini. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya. Masih ada waktu. Ingin bertanya ya perihal tugas dan lain sebagainya. Oh ya, tugas dari dari pertemuan kelima ini eh, teman-teman diminta untuk menampilkan tabel. Ya, nanti tabelnya akan saya tentukan. Tabelnya adalah misalkan ini kan contohnya kategori buku ya. Nanti saya akan eh, tentukan ke teman-teman bikin tabel tentang misalkan judul film atau judul buku misalkan atau misalkan berkaitan dengan data nama-nama hewan atau nama-nama tanaman gitu ya. Nanti akan saya tentukan. Mungkin besok akan saya berikan ke teman-teman atau lusa gitu ya. Nanti teman-teman bikin tabelnya, bikin database-nya dan tampilkan di web gitu ya.
Nah, cara mengumpulkannya itu juga akan saya informasikan nanti gitu ya. Saya belum menemukan cara yang enak ya untuk bisa teman-teman mengumpulkan yang ada MySQL-nya gitu ya. Kalau yang tadi menggunakan hanya PHP itu sudah saya berikan ya penjelasannya, yaitu menggunakan apa tadi? Menggunakan ini ya, menggunakan PHP Sandbox, mana itu teman-teman bisa menuliskan kode PHP-nya di situ dan share hasil pekerjaannya itu yang dikumpulkan. Tapi ini nggak bisa digunakan jika ada koneksi database, teman-teman. Ya. Ini ada pertanyaan, saya cek dulu. Ya, harus ada. Nanti teman-teman bisa saya kasih videonya ya, tinggal diikuti aja videonya itu udah ada kok. Kenapa sih harus ada nama dan email ya? Biar teman-teman belajar. Di dalam kasus nama itu kan teman-teman belajar gimana kalau yang diinputkannya itu bukan huruf tapi angka. Kan harus ada pesan errornya. Ya. Email juga gitu. Email kan juga harus ada email valid. Email valid itu yang ada simbol @-nya. Ini pakai Visual Studio Code bukan? Kalau pakai Visual Studio Code harusnya muncul ya. Karena fitur tanda seru itu hanya ada di Visual Studio Code. Harusnya muncul ya. Kalau enggak, coba dia install ulang deh Visual Studio Code-nya. Tanda seru terus tab ya. Tanda seru tab, tab ada keyboard. Oke, ada lagi yang nggak yang tangan. Oke, saya ini dulu ya. Saya tampilkan dulu QR code-nya. Maaf Pak Radit, kita foto aja dulu mumpung mumpung masih banyak mahasiswa pesertanya. Oh, iya benar-benar. Hampir lupa. Mm. Saya stop share dulu ya. Oke, mohon maaf lupa. Oke, teman-teman tolong ditampilkan video camnya. Mas Alif kameranya kelihatan wajahnya, jangan rambutnya aja. Mas Adi Via Julian, nah itu wajahnya masukin itu kelihatan ke rambutnya aja. Mbak Agnes, oke, kita mulai dari halaman pertama dulu. Sebentar. Oke, halaman pertama cekrik. Nah, yes, sebentar. Saya ulang dulu. Cekrik. Oke, halaman pertama. Halaman kedua. Cekrik. Oke, mangga Pak Radit untuk QR code-nya. Oke, sebentar ya. Saya cari dulu di mana. QR code plus check out. Oke, teman-teman bisa check out. Masalah ini Anda seru di enggak ya? Yes, di sandbox tuh dicek dulu di teman-teman kerjainnya kan di Visual Studio Code dulu ya biar nyaman gitu ya di lokal. Setelah jadi baru teman-teman pindahin ke sandbox PHP sandbox gitu ya. Dan setelah jalan juga linknya jalan dan sebagainya macamnya jalan, linknya itu disimpan di PDF. Nanti PDF-nya yang diupload ke LMS. Nanti saya kasihin ke Pak Yudis dulu ya, biar nanti Pak Yudis upload ke LMS-nya. Jadi selalu harus di LMS, nggak bisa di luar platform LMS teman-teman. Karena nanti itu yang akan dicek oleh bapak-bapak dari Kominfo. Aktivitasnya tetap terlihat di situ. Tetap nanti ujung-ujungnya
harus ada sesuatu yang diupload ke LMS. Nah, kenapa harus pakai sandbox? Ya, untuk memudahkan kita ya dalam mengecek pekerjaannya gitu. Oh, udah ada di sandbox kan langsung kelihatan tuh tampilannya kan gitu. Nah, mesti saya harus download lagi, saya coba di SEM saya gitu. Itu nanti lama banget. Nah, untuk yang ada database-nya, saya belum temuin caranya yang memudahkan dalam pengecekan project. Saya cari dulu ya, teman-teman. Mudah-mudahan ada mode-mode sandbox yang support ke database gitu. Tapi saya belum dapat deh. Tadi saya udah cari-cari belum dapat sandbox yang ada fitur database. Sudah jam 8 Pak Radit. Oke, teman-teman saya akhiri karena waktu udah habis ya. Saya stop share lalu saya stop record.